Halo semuanya, perkenalkan saya Bonisa Febriana Putra Pratama, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan membahas tugas besar sistem pengendalian manajemen tentang tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan dan strategi perusahaan ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua konsep strategi, yang ketiga 2 tingkat strategi, dan yang terakhir strategi unit usaha. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan dapat dikelompokkan menjadi tujuan finansial dan non-finansial atau keuangan. Tujuan keuangan adalah untuk mendapatkan laba yang memuaskan bagi pemilik dan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. Sedangkan tujuan non-keuangan dapat berupa seperti menyediakan lapangan kerja, membantu pemerintah menghasilkan devisa, mensejahterakan masyarakat sekitar, memperbaiki lingkungan, dan sebagainya. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak, chief executive atau CEO. Perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya, dan biasanya kemudian diratifikasi oleh dewan direksi. Yang kedua ada konsep strategi. Walaupun definisi berbeda satu sama lain, ada kesepakatan umum bahwa strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik mempunyai satu strategi atau lebih. Walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit, selebihnya dari semua itu kita akan membahas jenis-jenis umum strategi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga ada 2 tingkat strategi. Strategi dapat ditemukan dalam 2 tingkat, yaitu strategi untuk organisasi keseluruhan dan strategi untuk unit bisnis dan organisasi. Sekitar 85% dari perusahaan industri Fortune 500 FIAS memiliki lebih dari 1 unit bisnis dan sebagai akibatnya merumuskan strategi pada kedua tingkatan. Perusahaan mengembangkan strateginya dengan mencocokkan kompetensi intinya dengan peluang industri. Strategi tingkat korporat. Strategi tingkat korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah analisis strategi tingkat korporat, menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, bisnis yang akan ditekankan, bisnis yang akan dikurangi perhatiannya, dan bisnis yang akan diinvestasi atau dijual. Yang terakhir ada strategi unit usaha. Strategi unit usaha atau bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Strategi unit bisnis tergantung pada 2 aspek yang saling berkaitan, yaitu misi dan keunggulan kompetitifnya. Misi unit bisnis. Dalam perusahaan dengan diversifikasi, salah satu tugas dari manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lain. Beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu manajer tingkat korporat dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Model-model ini menyarankan bahwa perusahaan memiliki unit bisnis dalam beberapa kategori. Uang diidentifikasi dengan misinya. Strategi yang tepat untuk setiap kategori tentu berbeda. Keunggulan kompetitifnya. Ada beberapa pertanyaan yang saling berkaitan harus dipertimbangkan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis. Yang pertama, apa struktur industri di tempat unit bisnis beroperasi? Yang kedua, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur industri? Yang ketiga, apa yang akan menjadi basis keunggulan kompetitif unit bisnis? Rangkuman. Setiap organisasi memiliki strategi dan pengendalian yang berbeda-beda, sesuai dengan syarat strategi spesifik. Strategi pengendalian ini merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi.
Dengan strategi ini adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor penentu keberhasilan, key success factor, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.